Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai dari gambaran PDB dulu ya. Kalau kita lihat pertumbuhan sektor keuangan dan asuransi itu semester 1 ini sampai semester 1 kemarin itu masih positif, namun subsektor keuangan memang minus 0,96. Jadi minusnya ini paling kecil. Jadi mengalami kontraksi, tapi kontraksinya paling cetek. Namun sepanjang, itu triwulan kedua ya. Tapi sepanjang satu semester ini sektor keuangan itu masih tumbuh positif 6,48%. Jadi seperti Mas Fitra katakan tadi, sektor keuangan kita ini sebetulnya relatif solid. Tapi memang kita akui ada beberapa bank, buku 1, buku 2, seperti Mas Fadil katakan tadi, ya kesulitan likuiditas, ya semua, saya rasa hampir semua sektor juga kalau ini berkelamaan pandeminya, ya lama-lama rontok juga gitu kan. Nah, jadi apa sih yang jadi masalah sekarang? Pengendali kebijakan ekonomi di pemerintahan, termasuk BI ya, Menteri Keuangan, Gubernur BI dan sebagainya itu ya ini analisis saya ya, rada frustrasi mengelola ekonomi ini. Karena apa? Karena mereka tidak punya kuasa untuk mengontrol dan melakukan apapun dalam mengatasi sumber masalah, yakni COVID-nya gitu. Mereka tidak punya instrumen. Mereka punya semua instrumen, tapi tidak punya instrumen untuk mengatasi COVID ini. Sehingga mereka jadi pemadam kebakaran yang makin lama, logistik yang mereka miliki itu tergerus atau terkikis. Oleh karena itu mereka mencari instrumen-instrumen lain yang belum ada, ya, dalam bentuk yaitu tadi penguatan negara, pemerintah gitu, untuk mengambil alih dalam tanda petik segala instrumen yang dimungkinkan secara lebih cepat. Ya. Sebetulnya kan tidak ada masalah secara koordinasi sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan pengelolaan ini. Di OJK itu ada ex officio Wakil Menteri Keuangan. Ada ex officio BI juga di OJK itu. Ya. Jadi sebetulnya saya menjadi heran membaca press release yang Mas Eko katakan tadi, ada masalah penguatan basis data dan informasi yang terintegrasi. Ada masalah check and balances antar lembaga. Ada masalah dalam menganalisis dan mengidentifikasi potensi permasalahan di sektor jasa keuangan secara lebih akurat dan rinci. Sehingga semua pemerintah sekarang sedang mengkaji yang kita belum tahu apa yang dikaji itu, apa hasil kajiannya itu, barangkali belum selesai gitu ya, terkait dengan penguatan sektor keuangan ini. Nah, namun implisit di sana dikatakan pemerintah sedang mengkaji penguatan sektor keuangan secara terintegrasi, termasuk pengintegrasian pengaturan mikro, makro, prudensial. Nah, jadi pemerintah mengatakan belum membahas revisi rancangan undang-undang BI sampai saat ini. Nah, ini kan tricky nih, belum membahas tidak berarti belum tahu kan. Nah, jadi suasananya itu seperti itu. Oleh karena itulah mari kita lihat misalnya ada masalah likuiditas yang dialami oleh bank-bank itu kan sebetulnya bisa diatasi dengan katakanlah sebetulnya kan bank-bank secara umum likuiditasnya tidak masalah, bahkan likuiditas perbankan itu meningkat. Terakhir bulan Agustus naik 11%. Dana pihak ketiga di masyarakat, dana pihak ketiga di perbankan. Sementara kredit cuma naik 1%. Jadi loan to deposit ratio-nya itu waduh rendah sekali sekarang.
sehingga likuiditas tidak masalah. Yang masalah adalah buku 1, buku 2 itu tadi yang Mas Fadil katakan, ya sudah, bagaimana bank yang kelebihan likuiditas berani meminjamkan likuiditas ke bank yang lebih kecil. Dengan cara apa? Diperluaslah penjaminan perbankan itu tidak hanya kepada nasabah, masyarakat, tapi juga antar bank. Selesai itu masalahnya. Ya seraya membereskan kepemilikan dan sebagainya nih. OJK juga makin berani sekarang kalau saya lihat. Anaknya Aksa Mahmud, Erwin Aksa itu tidak boleh lagi menjamah sektor perbankan, misalnya sudah di blacklist. Nah, hal-hal seperti itu sudah dilakukan. Jadi kuncinya adalah kembali bukan di sektor keuangan, seperti Mas Fitra katakan tadi. Kuncinya adalah mengatasi COVID ini. Nah, sampai sekarang COVID itu belum ada strategi jangka pendek dan jangka menengahnya. Yang ada adalah semua di bypass mengandalkan hadirnya vaksin yang belum tentu juga gitu, ya, keefektifannya kalaupun ada. Jadi semua di bypass, vaksinnya tidak. Contohnya ya, oke, pemerintah sekarang melakukan testing lebih banyak. Sampai kemarin itu sudah 12.000 per 1 juta penduduk, tapi itu hanya lebih tinggi dari 12 negara di dunia yang kasusnya di atas 10.000. 10 negara di Afrika yang pendapatannya rendah dan menengah rendah, serta 2 negara di Asia, Afghanistan dan Myanmar. Sudah begitu, habis-habis uang buat testing, kontak tracing-nya lemah, dan itu diakui sendiri oleh juru bicara Satgas gitu ya. Sampai sekarang kalau kita kena positif COVID, itu di tracingnya secara nasional cuma 3 orang. Kalau di Jakarta kurang dari 2. Jadi apa gunanya testing kalau tidak disertai dengan penelusuran kontak? Akibatnya COVID ini menjalar terus di atas 4.000 kasusnya, ya. 11 hari nambah 50.000, ya. Awalnya 113 hari itu 50.000 pertama, sekarang tinggal butuh 13 hari ya untuk mencapai 250.000, dan saya perkirakan hanya butuh 11 hari untuk mencapai 300.000. Nah, oleh karena itu ayo atasi COVID ini. Kalau tidak, maka semua sektor pun akan terhempas. Semua ini nanti merah, mungkin sektor komunikasi dan informasi saja nih, karena kita makin banyak menggunakan jasa ini ya. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang paling kentara gitu ya. Gara-gara menangani COVID ini tidak seksama, maka stok market itu ditandai oleh sebulan lebih sudah asing itu net sell terus. Net sell terus sudah 43 triliun ya net sell sampai kemarin itu. Ini juga apa gunanya? Jadi tadi ditambah Mas Eko katakan tadi Sun juga relatif tertinggi kan Indonesia kepemilikan asingnya. Nah, oleh karena itu bagaimanapun instrumen apapun ditambah mau Perpu 10 gitu ya, itu tidak akan mampu ya mengatasi kemerosotan pertumbuhan ekonomi yang sudah berkali-kali direvisi terus ya oleh pemerintah gitu, dan terakhir Bank Dunia juga merevisi turun, OECD merevisi turun juga. Nah, oleh karena itu mari kita selesaikan virusnya ini gitu. Nah, disinilah tidak ada kuasanya pengelola ekonomi menganggap itu faktor eksogen. Kembali saya rasa yang dipentingkan itu bukan apa-apa, bukan perpu macam-macam ini, tapi perpu mengatasi COVID secara tuntas, gitu ya. Diperlukan panglima perang yang sigap dan sebagainya. Saya sudah bicara tentang itulah, saya tidak ingin ulang-ulang lagi. Nah, kemudian turis kita lihat, pemerintah itu kelihatannya turis itu segala-galanya, ya. Semua dilakukan sampai rapat kerja di Bintan itu ya, 300 kamar penuh gitu.
Tapi kalau mengikuti apa namanya protokol, barangkali rapatnya di kamar masing-masing, apa gunanya? Kemudian kalau mereka sudah pulang, sepi lagi. Kan bukan cara seperti itu melakukan recovery. Per Agustus, ya, per Agustus, jumlah turis yang masuk itu 165.000. 165.000, tapi yang lewat udara 5.500 cuman. Jadi siapa aja tuh yang lewat darat itu adalah Timor Leste. Timor Leste itu totalnya yang lewat darat 150.000, Timor Leste 89.400, Malaysia 58.300, Singapura 1.200. Jadi hampir semua yang lewat darat itu tetangga yang biasa memang mampir ke Indonesia makan siang atau liburan gitu, ya. Nah, jadi yang lewat udara cuma 5.500, dari Cinanya 2.500. Nah, inilah pekerja-pekerja yang diundang oleh Luhut Panjaitan itu. Bukan 500 ini, ribu-ribuan setiap bulan naik. Setiap bulan ada saja gitu. Nah, ayo kita atasi virus ini dengan membuat perpu menunjukkan kita ini sudah darurat. Bagaimanapun kebijakannya, itu akan tidak bisa selesai kalau pilkada terus jalan. Pilkada jalan, kasus bisa 1 juta ya bulan Desember ini nanti, kemudian ekonomi mau apa lagi? Ya perpu lagi, perpu lagi, perpu lagi. Jadi tidak bisa ekonomi ini sebagai pemadam kebakaran itu. Jadi ayo kita atasi COVID ini, jangan sampai seperti kerap saya katakan, yang gatal tangan, kaki diamputasi. Ya jadi repot gitu. Jadi sekali lagi, yang penting kita ini atasi COVID, dan kedua, janganlah melakukan renovasi atap rumah kalau badainya belum selesai. Kita renovasi, atapnya termakan angin badai lagi gitu ya. Jadi ayo kita pikirkan matang-matang gitu, karena setiap sistem pun ada baik buruknya, ada positif negatifnya. Tapi di balik semua itu, yang penting adalah bagaimana kita melakukan segala upaya untuk mengurangi yang namanya abuse of power. Jadi masalahnya adalah di abuse of power. Jadi kalau semua di tangan pemerintah nanti, BUMN tidak bisa bayar utang lagi, maka BI disuruh menyalurkan kredit likuiditas buat BUMN. Gitu. Sooner or later BUMN kita akan berjatuhan satu demi satu. Nah ini yang harus kita jaga dari sekarang, bukan mengutak-atik genteng dikala badai masih terus hadir gitu. Makasih.